TV, terpercaya dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat pagi, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua. Pemirsa, beberapa hari terakhir di media sosial sangat heboh mengenai cuitan dari salah seorang mahasiswi yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh oknum berpangkat brigadir kepala. Setelah heboh, kemudian muncul berbagai macam statement. Akhirnya, sang tersangka dilakukan PTDH atau pemecatan dengan tidak hormat. Muncul hashtag di Instagram yakni no viral, no justice. Untuk itu di Lensa Banua kali ini kita akan menyoroti kasus ini dengan tema keadilan bagi korban pemerkosa mahasiswi FHULM oleh oknum penegak hukum. Tentunya dari sudut pandang Dewan Redaksi Duta TV, di mana pada pagi hari kita terhubung secara virtual dengan Bapak Dr. Saifuddin SHM. Assalamualaikum Pak, selamat pagi dan apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fatia dan pemirsa Duta TV. Alhamdulillah kabar baik, walaupun sekali lagi kita sangat prihatin terhadap satu kasus yang menimpa anak kita mahasiswi Fakultas Hukum ULM yang sebenarnya menjadi korban pemerkosaan ya. Nanti kita akan coba lihat dari berbagai perspektif ya dalam kajian-kajian hukum pidana dan kajian-kajian kriminologi. Untuk kita melihat bagaimana nanti sisi keadilan bagi korban, bagi masyarakat terhadapnya kasus pemerkosaan ini. Dan ini memang menjadi dalam tanda petik keprihatinan bersama kita, karena ini yang pertama yang menimpa seorang mahasiswa kita, dan inilah yang menjadi tragedi kemanusiaan di Banua kita di Kalimantan Selatan ini, Fatia. Meskipun hanya dilakukan oleh oknum, tapi menjadi perhatian bagi masyarakat karena sang korban melakukan curhatannya Pak ya di media sosial khususnya Instagram. Sebelum kita lebih lanjut Pak membahas mengenai kejanggalan-kejanggalan dalam proses hukumnya, kita akan simak dulu tayangan berikut ini pemirsa untuk Anda. Melalui akun Instagram miliknya, seorang mahasiswi berinisial D menceritakan kronologis perkosaan yang dialaminya. Tak cuma membeberkan peristiwa pahit yang ia alami, D juga mengungkap kekecewaannya atas proses hukum yang berjalan meski pelaku yang merupakan seorang oknum Polresta Banjarmasin, Bribka Bayu Tantomo, sudah divonis bersalah. Alasan hukumannya dijatuhkan pengadilan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Diketahui dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, jaksa menuntut 3 tahun 6 bulan, sedangkan vonisnya hanya 2 tahun 6 bulan. Sementara saat ditemui secara langsung, korban menuturkan kembali kekecewaannya atas peristiwa pahit yang pernah dialami. Ia pun bersikukuh ingin memperjuangkan haknya sebagai perempuan dengan cara mencari bantuan hukum. Jujur saya sangat kecewa ya, karena putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya hanya satu, saya ingin meminta keadilan dan menghukum terdakwa itu dengan seberat-beratnya. Awal mulanya itu ketika saya magang di suatu instansi aparat penegak hukum. Kejadiannya itu hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Kronologisnya jujur saya nggak mau lagi untuk mengingat lagi, karena itu sangat jujur berat buat saya gitu. Upayanya saya ingin tetap terus memperjuangkan hak saya sebagai perempuan dan tentunya ingin mencari keadilan gitu. Pelaku dan korban kenal saat mahasiswi tersebut magang di Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin pada bulan Juli hingga Agustus 2021. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin. Baik, itu dia tadi pemirsa dan juga Bapak Dr. Saifuddin SHM mengenai berita pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum anggota yang bertugas di Polresta Kota Banjarmasin. Menarik begitu karena memang ini yang perdana Pak menimpa mahasiswa ULM khususnya. Padahal kasus ini sudah terjadi di pertengahan tahun 2021 dan akhirnya ada putusan yang mengecewakan korban nih Pak, sehingga korban memilih untuk mencurahkan isi hatinya lewat media sosial khususnya Instagramnya sendiri. Seperti apa yang dipastikan sebagai bentuk ketidakadilan bagi si korban?
Ya, Pak Tia dan pemirsa Duta TV, mari kita coba ya menelaah ini, persoalan ini di dalam konteks, sekali lagi kita bisa bicara tentang sisi kajian-kajian tentang kejahatan yang kita sebut dengan kriminologi, dan nanti kita akan singgung juga nanti yang berkaitan dengan dimensi atau aspek hukum pidananya, baik itu dari sisi perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidananya, tentu dalam bahasa yang lebih populer nanti yang bisa dipahami oleh kita semua, oleh pemirsa kita. Pak Tia dan pemirsa Duta TV, seperti yang Pak Tia katakan, orang bicara tentang satu keadilan ya di dalam satu proses penegakan hukum, ya tentu kita melihat dari berbagai dimensi atau dari berbagai aspek. Yang menjadi menarik perhatian kita sebenarnya di kasus ini ya, Fatia dan pemirsa TV, kita lihat dari 3 perspektif dulu ya, dari kajian-kajian kriminologi. Satu itu adalah kita lihat dari sisi korban ya. Nah, korban ini sebenarnya adalah seorang yang proses ya, pada saat itu dia magang di satu lembaga kepolisian kita ya. Magang itu kan bagian daripada satu proses belajar untuk melihat bagaimana praktek hukum bagi seorang mahasiswa hukum itu. Jadi di sini sebenarnya dia ingin menuntut ilmu bagaimana sebenarnya hukum yang baik itu diterapkan di dalam konteks proses penegakan hukum itu. Nah, dari sinilah kemudian dia dalam tanda petik dia berproses berkenalan, dan akhirnya ya dia setelah beberapa hari selesai magang, kita tahu bersama sebagaimana pemberitaan dan rilis juga, kemudian dia menjadi korban yang kita sebut dengan pemerkosaan. Jadi yang unik itu adalah ini seorang mahasiswi yang lagi menuntut ilmu, yang ingin mendapatkan contoh kebaikan dari satu proses hukum yang terjadi di dalam proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana kita, tetapi justru dia akan menjadi korban. Baik. Ini yang pertama, jadi ini yang menjadi satu keprihatinan yang unik ya di dalam konteks yang seperti ini, nanti sebelum kita bicara dimensi-dimensi yang lain. Yang kedua, uniknya itu adalah yang menjadi pelaku, ini adalah oknum aparat kepolisian yang bertugas di tempat dia magang itu. Nah, ini yang menjadi persoalan di kita ya, istilah kita itu orang yang mestinya memberikan contoh ya untuk mengajari hal-hal yang baik di dalam satu proses penegakan hukum, orang yang mestinya dilihat dalam konteks kacamata, jadi mohon maaf, wajahnya wajah baik, wajah penegak hukum, wajah yang mengajarkan bagaimana penegakan hukum yang profesional, tetapi ternyata di dalamnya orang ini adalah justru melakukan satu kejahatan. Dalam bahasa yang lebih vulgar, orang sering mengatakan ini yang kita sebut dengan musang berbulu domba. Yang istilah kita lebih kasar lagi biasanya dalam studi kejahatan disebut dengan iblis berkedokkan malaikat gitu ya, berbaju malaikat. Jadi ini yang jadi persoalan di kita, yang sehingga posisi korban saat itu tidak akan menduga bisa terjadi atau menjadi korban kejahatan. Dan orang yang mestinya memberikan contoh, orang yang bisa memberikan perlindungan dalam konteks undang-undang kepolisian kita, yang kita sebut dengan memberikan pengayoman kepada masyarakat, perlindungan kepada masyarakat, justru kemudian menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Ini yang memprihatinkan di kita, sehingga kasus ini akan menjadi menarik bagi kita, yang kita katakan menjadi satu tragedi kemanusiaan di benua kita. Yang ketiga, ya, pasti ya, kejahatan yang dilakukannya dalam studi-studi kriminologi, ini disebut dengan kejahatan pemerkosaan, rape, ya. Rape ini nanti jangan dijumbuhkan dengan pelecehan seksual, jangan dijumbuhkan dengan persetubuhan biasa, dengan jinah overspell, ya. Karena rape ini, ya, pemerkosaan ini adalah satu kejahatan yang menimpa kepada seseorang, tidak saja berdimensi kepada hak privasi yang terkait dengan hal yang harus dilindungi oleh hukum sebagai satu subjek hukum yang disebut dengan perempuan, tetapi juga dia mengancam, menyerang kehormatan yang paling dasar bagi seorang perempuan. Kebebasannya, kehormatannya, harga dirinya di situ, itu diserang oleh kejahatan yang disebut dengan rape ini. Oleh karena itu, dalam studi tentang kejahatan di berbagai negara pun, yang kita sebut dengan pemerkosaan ini termasuk kejahatan yang luar biasa di dalam konteks katakanlah bobot nilai kejahatannya. Nah, dari 3 kerangka ini saja kita mengatakan posisi korban
kondisi atau objektivitas situasi dan kondisi pelaku yang bertolak belakang dan kejahatan yang dilakukannya. Ini yang dikatakan kita oleh redaksi mengatakan ini benar-benar satu kejahatan yang menjadi tragedi kemanusiaan di Banua Ketiak di Kalimantan Selatan. Baru lalu kemudian Mbak Tia, ya bagaimana kemudian sikap kita menangani proses kejahatan yang seperti ini. Dan redaksi mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat kita, ya dalam satu proses baik itu terhadap korban maupun terhadap pelaku, maupun dimensi keadilan yang ingin didapatkan oleh pelaku dan sekaligus juga di situ keadilan masyarakat, ini akan mencerminkan bagaimana posisi kita di dalam tanda petik yang menghargai, dalam tanda petik juga menghargai sebagai sosok seorang anak mahasiswi kita yang menjadi korban pemerkosaan ini, Fathia. Baik, berarti memang karena korbannya sedang magang, harusnya dicontohkan yang baik, malah dilakukan hal-hal yang negatif begitu Pak ya oleh oknum kepolisian yang memang kategorinya pemerkosaan adalah kejahatan yang luar biasa. Kita akan kembali mengulasnya Pak di segmen kedua. Apakah redaksi menilai kondisi hukum saat ini, apalagi pelakunya adalah penegak hukum, seolah-olah ditutupi Pak. Bahkan media kita sendiri pun tidak begitu tahu pasti begitu bagaimana kejadiannya dulu di awal sebelum adanya viral ini. Usai jeda pemirsa, apa bersama kami dalam program Lensa Banua. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan kami dalam program Lensa Banua di segmen kedua dengan tema keadilan bagi korban pemerkosa mahasiswi FHULF oleh oknum penegak hukum, dan masih terhubung secara virtual dengan Dewan Redaksi kita. Setelah viral Pak, baru ada penindakan-penindakan yang bisa saja mengubah vonisnya. Kemudian ini juga menarik perhatian bukan hanya masyarakat Instagram nih Pak, bukan hanya para netizen, tapi teman-temannya di BEMS Kalimantan Selatan juga mulai menyuarakan aspirasinya dan menolak vonis yang dianggap terlalu ringan, dan bahkan kasusnya ini dianggap ditutup-tutupi karena memang pelakunya adalah oknum kepolisian. Seperti apa ini Pak? Ya, Fathia, dalam satu kejahatan ya, itu pasti selalu ada reaksi ya. Jadi dalam studi tentang kejahatan itu, kalau ada kejahatan itu pasti akan ada reaksi terhadap kejahatan itu. Maka reaksi itu ada dua. Satu, reaksi yang bersifat formal. Reaksi yang bersifat formal itu masuk dalam satu proses yang kita sebut dengan sistem peradilan pidana. Jadi criminal justice system di situ bekerja untuk memproses, memberikan reaksi. Nah, yang kedua ini yang menarik, Fathia. Dalam studi kejahatan, ada yang kita sebut dengan reaksi informal, reaksi masyarakat secara langsung terhadap kejahatan itu. Dan ini yang kita lihat bagaimana kemudian reaksi masyarakat itu bisa mempengaruhi ya terhadap reaksi formal yang terjadi yang dianggap mereka injustice atau dianggap mereka nanti ketidakadilan dalam satu proses yang formal itu, Fathia. Baik, ada reaksi formal dan reaksi informal. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Pak, kita akan simak dulu berita mengenai teman-teman BEMS Kalimantan Selatan yang melakukan aksi demo di depan kantor Kejaksaan Kalimantan Selatan. Berikut informasi untuk Anda pemirsa. Dengan berjalan kaki, ratusan massa dari gabungan BEM mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Rabu siang. Aksi unjuk rasa yang dikawal ketat ratusan personil dari kepolisian ini buntut dari vonis ringan terhadap anggota polisi Bribka Bayu Tamtomo yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi. Massa juga membawa sejumlah tulisan yang menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya keadilan. Dalam orasinya, mahasiswi mempertanyakan tuntutan ringan dari jaksa yang hanya menuntut 3 tahun 6 bulan penjara terhadap pelaku pemerkosaan. Kedua, mereka juga mempertanyakan kenapa jaksa penuntut umum tidak melakukan upaya banding dan kenapa jaksa melakukan banding setelah masa waktu banding telah berakhir. Ya, saya Andika, Ketua BEM FHULM, jadi kita turun ke sini menuntut 3 hal. Itu semuanya tentang keterangan. Yang pertama adalah keterangan mengapa JPU menuntut hanya 3,5 tahun. Itu tuntutannya ringan. Yang selanjutnya adalah kita menanyakan kenapa JPU langsung mengaminkan ketika putusan keluar. Yang selanjutnya kita menanyakan kenapa JPU melakukan banding di luar masa tenggang banding. Udah itu aja. Sekedar mengingatkan
Bribka Bayu Tamtomo merupakan terdakwa kasus pemerkosaan terhadap salah seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Namun vonis ringan 2 tahun 6 bulan terhadap pelaku membuat korban protes di akun medsosnya hingga berujung viral. Tim Liputan Duta TV, Banjarmasin. Baik, itu dia pemirsa tayangan di Lensa Banua kali ini. Memang tadi disebutkan Pak bahwasannya mereka mempertanyakan vonis dan tuntutan yang ringan terhadap pelaku. Kemudian juga mereka mempertanyakan mengapa jaksa penuntut umum dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini sendiri, maksudnya kenapa kok langsung diterima begitu Pak, yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin. 2 poin itu yang ditanyakan oleh teman-teman BEM Kalimantan Selatan. Seperti apa ini Pak, sebagai bentuk kepeduliannya kepada teman sebagai korban begitu? Ya, Fathia dan pemirsa TV, seperti yang saya katakan di awal tadi, ya apa yang dilakukan oleh BEM, ya kemudian juga apa yang dilakukan oleh bentuk-bentuk keprihatinan yang tersebar di media sosial yang dilakukan oleh beberapa elemen atau kelompok masyarakat kita di Kalimantan Selatan ini, ya bahkan juga dalam tanda petik udah masuk ke Komisi 3 DPR RI juga, yang menanyakan dan kemudian juga saya yakin ini juga dibaca oleh para petinggi Polri kita di Jakarta, ya, termasuk Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung apa yang terjadi di Banua kita di Kalimantan Selatan ini. Dan reaksi yang terjadi itu ya sesungguhnya ini bagian dari satu reaksi yang merasa dalam satu proses hukum itu ketidakadilan. Karena ada dua macam reaksi ya Fathia, nanti kita bicara reaksi pada saat kejahatan itu terjadi, karena ini kan sedikit tertutup ya. Dalam tanda petik karena memang kejahatan pemerkosaan ini sesungguhnya berat sekali bagi korban itu untuk menceritakan atau bertutur. Dan kita dalam pendekatan empatik bisa memahami dan sangat memahami kenapa di awal-awal ini sebenarnya seperti tertutup. Ya bagaimana seorang korban yang menjadi trauma pemerkosaan itu kemudian membeberkan. Dalam satu proses hukum saja dia merasa didegradasi kemanusiaannya, dipanggil oleh lembaga kepolisian untuk BAP, dipanggil oleh Propam untuk satu proses di internal kepolisian untuk menyelidiki tentang keterlibatan oknum yang melakukan pemerkosaan itu. Dan lalu kemudian juga disoroti bagaimana kemudian harga dirinya saat itu merasa dipermalukan dan lain sebagainya, bercampur aduk dalam kajian-kajian psikologi. Ini sesungguhnya sangat berat sekali bagi mereka. Nah, oleh karena itu bagi korban sebenarnya di akhir-akhir saja dia kemudian bercerita ya. Bercerita tentang yang seperti kita ketahui bersama, merasa ketidakadilan di dalam suatu proses penegakan hukum itu. Baru kemudian muncul reaksi kedua dari masyarakat kita, terutama dari kalangan kampus, dari BEM Fakultas Hukum dan BEM OLM, dan juga ya, kalangan-kalangan yang lainnya. Ini merupakan bagian dari reaksi kedua secara sosial yang kita sebut dengan adanya merasa ketidakadilan di dalam satu proses penegakan hukum. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya ya, Fathia dan pemirsa TV dalam kajian-kajian kriminologi, satu penegakan hukum ya kita bisa melihat variabel-variabel apa sebenarnya yang mempengaruhi satu proses penegakan hukum itu. Nah, ini yang paling berat di kita karena tidak terungkap dalam kasus ini. Ya, sekali lagi dilakukan secara sembunyi dalam tanda petik ya, dan tidak banyak bisa kita akses untuk itu. Bahkan media pun tidak banyak tahu tentang proses kejadian itu dan proses persidangan itu. Nah, oleh karena itu tiba-tiba kita ribut pada saat sudah ada putusan pengadilan ya dari hakim terhadap katakanlah terpidana, tersangka yang menjadi terpidana itu. Nah, disinilah kita kemudian mau melihat variabel-variabel apa sebenarnya yang mempengaruhi satu proses penegakan hukum itu. Dan akibatnya wajar kalau terjadi dugaan-dugaan variabel-variabel yang mencoba men-setting, yang mencoba mempengaruhi, yang mencoba menutupi, menjadi satu konspirasi terhadap satu ketidakadilan yang dirasakan oleh korban. Nah, oleh itu yang pertama saja ya orang melihat ya kenapa jaksa dari proses di kepolisian sampai jaksa penuntut umum itu memasang pasal 286 KUHP. 286 KUHP itu adalah persetubuhan terhadap orang yang tidak berdaya, yang pingsan. Ya. Kenapa itu yang dipasang? Padahal 89 KUHP mengatakan membuat orang pingsan dan tidak berdaya itu adalah kekerasan. Baik. Oleh karena itu mestinya
kalau kita lihat fakta hukum yang seperti itu dalam kajian-kajian unsur-unsur tindak pidana yang kita sebut dengan perbuatan pidana, maka itu berarti rape, pemerkosaan yang diatur oleh 285. Konsekuensinya 285 KUHP itu ancaman pidananya 12 tahun. Jadi sedikit lebih rendah daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan kan 15 tahun ancaman pidananya. Ya. Baik. Nah, oleh karena itu ini dipertanyakan. Ya, kenapa? Kalau dilihat dari fakta hukum ya, yang diceritakan oleh pelaku, oleh korban, ya, yang terjadi pada saat terjadinya pemerkosaan, itu sebenarnya yang membuat dia pingsan, yang membuat tidak berdaya itu adalah pelaku. Jadi pelaku itu bukan menemukan orang dalam keadaan pingsan lalu disetubuhi, tetapi dia yang membuat pingsan. Dia yang membuat tidak berdaya. Bahkan diberi minum begitu Pak, Ya, sebanyak itu. 2 kali di dalam mobil. Seolah-olah Betul, sebagai dengan cara itulah, rencana. ya kemudian dia menjadi tidak berdaya, Pak Tia. Oleh karena itu, membuat tidak berdaya itu rangkaian dari perbuatan untuk menyetubuhi, bukan menemukan orang yang tidak berdaya dia. Nah, oleh karena itu, kalau kita belajar ilmu hukum, ya, sepulgar itu, saya yakin mahasiswa strata 1 saja udah bisa memahami. Ini bukan 286, ini bukan 289, ini adalah 285, rape, ini adalah pemerkosaan. Ini kenapa? Ini ada apa gitu ya? Kok pasal 286 yang dipasang untuk menuntut orang itu? Ini yang pertama yang dirasakan kejanggalan dalam konteks kajian-kajian perbuatan pidana di dalam hukum pidananya untuk itu. Terus yang kedua ya, Fathia, kalau kita lihat dari sisi hukum pidana ya, kemudian kita bicara tentang dimensi kedua, pertanggungjawaban pidananya. Oke, kita menemukan siapa yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah pelaku yang kita sebut dengan seorang oknum. Nah, apakah itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian? Itu pasti kita udah bisa menyimpulkan ini adalah dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang dia katakan, yang kita diceritakan kita bersama kronologinya, adalah ada satu proses memberikan minuman segala macam, ada rayuan dulu di awal-awalnya, itu pasti sudah terencana dan sengaja dilakukannya. Kalau begitu, ini adalah orang yang mensreanya, etikanya memang jahat. Ya, niatnya itu adalah niat jahat. Nah, terhadap orang yang seperti ini, maka bobot kejahatan dalam pertanggungjawabannya adalah orang yang memang harus diberikan setimpal. Tidak ada alasan untuk kemudian dia berkilah. Ya, berkilah hilap, berkilah segala macam dalam konteks itu, karena ini memang dilakukan secara terencana dan sengaja. Maka sisi pertanggungjawaban pidananya udah jelas orang ini. Ya. Baru yang ketiga, orang bicara tentang sanksi pidananya. Nah, sanksi pidana saja kalau kita menganggap aja, ya, kita bicara tentang 286 yang dipasang, ancaman pidananya 7 tahun, ini kenapa kok dituntutnya cuma 3 tahun lebih? Ya, kenapa? Lalu kemudian diputus 2 tahun 6 bulan. Terlalu rendah Pak ya untuk kasus yang penuntut umum menyatakan menerima terhadap putusan itu. Dari ancaman 286 yang 7 tahun saya dengan putusan, itu nggak sampai separuh pidananya. Baik. Padahal kalau kita menarik sekali lagi dari satu proses perbuatannya di awal, ini bukan saja 286 kita bicara dalam konteks kajian hukum pidana, ini udah 285. Kok kenapa dipasang 286? Dalam 286 saja kenapa hanya dituntut 3 tahunan? Kok kenapa hanya dihukum 2 tahunan? Ini kan tanda tanya besar oleh publik kita, oleh masyarakat kita. Sehingga wajar orang akan menduga-duga variabel-variabel apa sekali lagi yang mempengaruhi proses penegakan hukum ini, yang menyebabkan tidak saja sesungguhnya ya dalam kajian-kajian kriminologi dan hukum pidana keadilan bagi korban. Kita lihat kalau kita bicara kejahatan kesusilaan, kejahatan pemerkosaan, itu korbannya juga masyarakat, ada perasaan hukum masyarakat. Satu contoh ya, Fathia dan pemirsa TV, kalau kita melihat bagaimana satu penanganan kasus pemerkosaan di India saja oleh polisi yang sekedar mengabaikan proses penanganannya saja,
bukan pemerkosaan oleh polisi, itu menggemparkan masyarakat India karena dianggap polisi tidak berperi kemanusiaan. Bayangkan di kita yang melakukannya ini seorang polisi. Dalam proses sistem peradilan pidana, kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Dan bahkan ujungnya diponis relatif ya dalam kajian hukum pidana ini sangat ringan karena jauh dari ancaman pidana yang diancamkan dalam tindak pidana itu, Fathia. Dan kalau dianggap dari sisi korban itu adalah hukuman yang ringan, Pak, tidak sebanding dengan perbuatan yang Bapak jabarkan tadi seperti bentuk kekerasan, pemerkosaan, kemudian ini terencana dan sengaja, bahkan bujuk rayunya ini dari awal dia magang, Pak. Berarti kan memang ada niat tersendiri untuk melakukan tindakan yang melawan hukum. Kita kembali membahasnya di segmen selanjutnya, Pak, karena ini sebagai bentuk kecaman juga sih Pak bagi anggota kepolisian karena ini bukan kasus yang pertama untuk di Indonesia. Kita masih ingat kemarin ada Novia Widiasari yang kaitannya juga dengan oknum polisi. Dan kita membahasnya usai jeda Pak, tetaplah bersama kami dalam program Lensa Banua. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa masih dengan tema keadilan bagi korban pemerkosaan mahasiswi FHULM oleh oknum penegak hukum yang dianggap oleh masyarakat, dianggap oleh netizen dan dianggap oleh korban. Vonis yang dijatuhkan kepada oknum pelaku ini tergolong sangat ringan, hanya sekitar 2 tahun 6 bulan. Bahkan tadi maksimal aja ya Pak ya, jika memang menggunakan pasal itu maksimal adalah 7 tahun. Kenapa tidak 7 tahun? Hanya 7 tahun itu mungkin masih bisa diprotes Pak. Karena korban ini kan seperti bom meledak Pak. Dia menyimpan dan akhirnya dia mengungkapkan di media sosial. Dalam media saja Pak, biasanya korban ini kan inisial atau memang ada nama-nama samaran. Tapi karena memang canggihnya zaman sekarang, karena dia juga emosi yang luar biasa, dia menunjukkan siapa dirinya di media sosial sebagai korban pemerkosaan. Seperti apa mungkin untuk penegak hukum saat ini Pak, mungkin masyarakat juga sudah tidak terlalu ambisius begitu kepada para aparat, meskipun ini hanya diwakili oleh oknum saja. Ya, Fathia dan pemirsa TV, kalau kita bicara tentang sistem peradilan pidana ya, criminal justice system yang terintegrasi, sesungguhnya lembaga penegakan hukum itu kan ujung tombaknya adalah kepolisian. Setelah kepolisian, kemudian dia dilimpahkan ke lembaga penuntut, namanya lembaga kejaksaan. Dan di lembaga kejaksaan dituntut itu di depan pengadilan, masuk kita ke lembaga pengadilan. Dan setelah dinyatakan bersalah itu akan masuk ke lembaga pemasyarakatan. Jadi sebenarnya dalam sistem peradilan pidana kita, criminal justice system itu ada 4 lembaga itu ya, dalam administrasi peradilan kita, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kita lihat ya, untuk menganalisa kasus yang terjadi yang seperti ini, sekali lagi tanpa ingin menyudutkan lembaga manapun, kita bicara tentang satu proses peradilan yang fair ya, yang dalam konteks yang berkeadilan dalam konteks kajian-kajian criminal justice system itu. Nah yang pertama ya, Fathia, kita lihat di lembaga kepolisian. Ya. Lembaga kepolisian ini sekali lagi adalah ujung tombak. Dialah yang memantik pertama bergeraknya satu proses penegakan hukum. Tajam tidaknya penegakan hukum itu bermula dari lembaga kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Dan inilah yang sangat menentukan yang kita katakan di awal tadi ya, Fathia, dalam tanda petik sayangnya kasus ini pelakunya adalah justru oknum kepolisian. Dan kita tahu bagaimana usaha dari berbagai macam generasi dalam studi ilmu kepolisian juga yang kita lakukan untuk meningkatkan citra polisi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena sekali lagi dia adalah ujung tombak dari satu proses penegakan hukum dan harus dipercaya oleh masyarakat. Meningkatkan kepercayaan dan membangun kepercayaan itu tidak mudah, Fathia. Itu dilakukan oleh beberapa generasi oleh kepolisian kita. Tetapi terkadang karena ulah oknum tertentu, ya, menjadikan citra polisi itu menjadi jelek lagi. Karena itu sebenarnya di dalam konteks studi tentang ilmu kepolisian, maka polisi itu satu sisi dia adalah orang yang seperti dalam tanda petik ya pemburu untuk melakukan satu penanganan kejahatan yang mesti dilindungi, tapi satu sisi juga dia punya potensi
potensi yang memungkinkan dia melakukan kejahatan begitu Pak ya. Meskipun saat ini hanya dikategorikan oknum-oknum nakal. Sebenarnya masih banyak juga begitu ya Pak ya, polisi-polisi yang memang benar-benar mengayomi, menciptakan keamanan di dalam masyarakat, tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada beberapa kasus yang menyeret beberapa oknum namun disamaratakan oleh para Penegak masyarakat hukum itu begitu. berbuat kesalahan, kejahatan, maka itu dampaknya, Fathia, adalah bagaimana kemudian menjadi citra kepolisian itu buruk. Baik, disamaratakan begitu Pak Terus ya, meskipun ini yang hanya kedua, orang-orang saja. ya Fathia dan pemirsa Duta TV, kita bicara tentang lembaga kedua, kejaksaan. Ada satu proses koordinasi dalam satu penegakan hukum pada saat kemudian perkara itu mulai ditangani oleh hal yang bersifat. Baik, mohon maaf Pak Saifuddin, masih bisa mendengar suara saya Pak Saifuddin? Pak Saifuddin? Ya, Fathia. Baik, di layar kaca kita begitu Pak ya, mungkin tadi karena ada gangguan sinyal, di layar kaca kita tadi sudah terlihat jawaban mungkin dari apa yang diinginkan oleh para netizen Pak ya, yakni mengenai PTDH atau pemecatan dengan tidak hormat. Bahkan di akun Instagram kita di Duta TV Official menyebutkan ada komentar netizen nih Pak, bahwasanya nanti ketika PTDH ini bukan hanya sekedar janji tapi benar-benar dilaksanakan live streaming. Seperti apa ini Pak? Pak Saifuddin. Ya, Fathia, memang bagaimana kemudian usaha untuk menjaga citra kepolisian itu tidak terlalu terpuruk, ya, di dalam konteks karena diakibatkan oleh oknumnya yang kita katakan di awal tadi, mau tidak mau memang penanganan kasus ini kalau sudah menjadi perhatian masyarakat, yang istilah kita tadi ya, no viral no justice itu harus ditangani lebih serius lagi. Kita menghormati dan mengapresiasi bagaimana Kapolres kemudian berjibaku di dalam tanda petik yang menyelesaikan kasus ini sampai kemudian mengadakan upacara pemecatan terhadap pelaku. Ya, ini adalah satu konsekuensi. Ya. Sekali lagi ini satu konsekuensi yang mesti harus ditanggung oleh pelaku karena dia tidak saja merusak dirinya melakukan kejahatan, tetapi juga merusak citra lembaganya yang selama ini dibangun begitu keras agar mendapatkan kepercayaan. Sekali lagi, dalam criminal justice system, lembaga kepolisian adalah ujung tombak dalam satu proses penegakan hukum untuk mengayomi dan melindungi masyarakat kita. Nah, ini yang menjadi catatan sehingga kita katakan, Fathia, ya, di dalam beberapa kesempatan di redaksi, orang kepolisian ini memang harus mempunyai beberapa kekebalan. Kekebalan di dalam tanda petik agar dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan ini memang tugas berat yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Polri untuk menjaga anak buahnya. Tapi dalam teori-teori sosial juga sering mengatakan dalam satu rumah itu kadang-kadang susah juga, ada saja yang nakal. Kalau kita bahasa kita di Banua ini dalam seketaraan, ya itu ada saja telur tuh yang rusak. Ya. Nah, oleh karena itu yang rusak ini harus disingkirkan. Tidak ada alternatif lain untuk menjaga citra lembaga kepolisian itu, Fathia. Ini kita bicara lembaga kepolisian. Kita bicara juga lembaga kejaksaan yang menangani ini. Ini ada apa? Ya, menerapkan pasal 286. Sampai sekarang kita yang belajar hukum pidana dan kriminologi ini tidak mengerti lagi dalam kajian-kajian normatifnya. Kok kenapa dia menerapkan 286? Oleh itu keadilan bagi korban, jaksanya juga harus diperiksa. Ya, ada apa dia? Harus dia menjelaskan secara profesional berdasarkan fakta hukum. Hermeneutika hukum itu nanti mencoba melihat unsur pasal dengan fakta hukum. Kenapa kemudian dia menerapkan pasal 286 dan menuntut 286 dan menerima putusan itu? Ini harus dipertanggungjawabkan secara profesional untuk itu. Oleh karena itu, ini belum berhenti kasusnya. Kita berharap setelah pemecatan sekali lagi adalah pelaku utama, maka pihak-pihak yang lain yang dianggap dalam tanda petik ya bertanggung jawab terhadap proses hukum ini juga harus menyampaikan ke publik ya bagaimana kemudian proses itu dijalankan secara fair atau tidak, termasuk hakim yang mengadilinya dalam konteks ini. Itu juga harus melihat karena menurut sistem hukum acara pidana kita KUHAP itu hakim sebelum menjatuhkan putusan
itu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Jadi ada semacam balancing di sana di dia untuk mempertimbangkan mana hal yang memberatkan, mana hal yang meringankan. Ayo diungkap ke publik di kita yang sesungguhnya apa yang ada di kepala hakim pada saat memutuskan perkara itu. Mana yang dianggap memberatkan, mana yang dianggap kemudian meringankan. Ingat, sekali lagi, ini bukan persetubuhan biasa, ini bukan overspill, bukan perjinahan, tetapi adalah rape, pemerkosaan. Oleh karena itu, alasan-alasan pembenar dalam tanda petik tidak ditemukan. Alasan pemaaf tidak ditemukan. Hal yang meringankannya harus dibuka. Apa yang meringankannya sehingga kok diponis ringan seperti itu? Ini juga harus dibuka ke publik. Oleh karena itu, menurut kita di redaksi, ya, Fathia dan pemirsa TV, pemecatan oknum polisi ini adalah langkah awal untuk membuka bagaimana proses di penegak hukum yang lain dalam menangani perkara ini, Fathia. Ini efek domino sebenarnya Pak ya, bukan hanya pemberatan bagi pelaku, tapi yang pihak-pihak yang menangani kasus ini juga menjadi tanda tanya Pak ya. Bisa saja ada stigma negatif dari masyarakat menyatakan bahwasanya orang-orang penegak hukum ini juga bermain di sana begitu, karena memang mungkin ada omongan-omongan tersendiri. Kita akan mengulasnya Pak di segmen terakhir, di segmen keempat. Bahkan seperti Bapak sebutkan, ini kejahatan yang luar biasa. Bahkan si korban juga menceritakan di tubuhnya ada lebam-lebam, berarti kan memang ada kekerasan tersendiri begitu Pak saat hal itu terjadi begitu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Lensa Banua. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan kami di Lensa Banua dan masih terhubung secara virtual dengan Dewan Redaksi Tahu pada Dr. Saipul SHM. Menarik begitu Pak ya, bicara soal penegak hukum meskipun hanya oknum-oknum saja yang nakal. Banyak juga kok sebenarnya anggota polisi yang baik begitu Pak ya, seperti yang dibangun. Bahkan seperti Bapak sebutkan, Kapolresnya juga berjibaku bahkan meminta maaf dan tetap menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum ULM begitu, tanpa mengurangi rasa hormatnya. Tapi mungkin itu tidak cukup bagi para netizen Pak. Meskipun mereka sudah menyaksikan PTDH pemecatan dengan tidak hormat, tapi yang diharapkan adalah vonis itu bertambah seperti Bapak sebutkan dengan pasal-pasal tertentu. Pak, dalam kasus ini ada yang menyebutkan bahwasanya proses keadilan dan kemanusiaan ini digadaikan karena pelakunya adalah oknum kepolisian. Seperti apa, Pak? Ya, Fathia dan pemirsa TV ya, kalau kita melihat dari dalam satu sejarah proses penegakan hukum di dunia bahkan ya, kita mengenal juga ada yang kita sebut dengan berbagai macam peradilan sesat ya. Bukan saja peradilan sesat, tetapi kita juga mengenal ada variabel-variabel yang mempengaruhi satu proses hukum pada saat ada karakteristik tertentu dari pelakunya. Ini dalam kajian-kajian kriminologi sebagai satu ilmu hukum pidana yang bersifat empiris, dia mengungkapkan sebenarnya. Jadi kita tidak semata-mata melihat nanti kajian-kajian di bidang secara normatif ya untuk mengetahui satu peristiwa pidana itu. Nah, kita juga akan melihat variabel-variabel apa yang mempengaruhi satu proses penegakan hukum. Dan saya punya keyakinan ya, berdasarkan pengalaman ada puluhan, 20, 30 tahun sudah mengkaji hukum pidana dan kriminologi ini, proses hukum di sini memang ada beberapa hal yang dalam tanda petik perlu dikelirkan untuk kita agar menumbuhkan kepercayaan lagi terhadap satu proses penegakan hukum di benua kita ini, khususnya nanti kalau yang terjadi melibatkan aparatur penegak hukum sebagai pelakunya. Ini yang menjadi tantangan berat di kita, karena kalau tidak dilakukan, maka dalam studi-studi tentang kejahatan ini nanti bisa terjadi anomi. Anomi itu satu keadaan yang orang tidak percaya lagi kepada satu proses hukum. Maka kalau kita bicara di negara-negara barat umpamanya, kita mengenai yang disebut dengan street justice, pengadilan jalanan. Dan kita tidak mengharapkan ada pengadilan jalanan itu juga bisa terjadi di negara kita ini. Ya, kita berharap keadilan itu bisa ditegakkan seadil-adilnya melalui suatu proses yang terintegrasi dalam satu sistem peradilan pidana.
Tetapi syaratnya ya ada satu proses transparansi yang sebenarnya sudah diatur di dalam perundang-undangan kita. Baik itu di lembaga kepolisian, di lembaga kejaksaan, dan lembaga pengadilan, bahkan di lembaga pemasyarakatan pun sudah diatur bagaimana mekanisme tanggung jawab lembaga itu masing-masing. Tetapi sekali lagi, variabel-variabel sosiologis yang bersifat negatif terkadang itu mempengaruhi kalau ada karakteristik tertentu dari pelakunya yang menurut mereka, apakah itu karena variabel-variabel dalam tanda petik ya, korps mereka, atau variabel-variabel orang-orang yang menjadi pelakunya ini adalah bagian yang juga harus dilindungi oleh mereka. Sekali lagi, yang bisa menjawab dan bisa mengungkapnya adalah kajian-kajian ilmu hukum empiris secara internal yang harus dilakukan di lembaga kepolisian itu sendiri. Oleh karena itu, kita pingin, ya, kalau ingin menarik sekali lagi, katakanlah kecintaan masyarakat kita terhadap kepolisian, kecintaan masyarakat kita terhadap kejaksaan, kepercayaan kita terhadap pengadilan, maka kasus ini menjadi momentum bagi kita untuk mengungkapkannya secara transparan. Kita berharap di posisi media ini diungkapkan, jangan ditutup-tutupi. Karena ini bukan persoalan yang remeh, sekali lagi. Ini persoalan kejahatan pemerkosaan yang kalau di negara-negara lain karena menyangkut kemanusiaan, ini bisa menggoncangkan parlemen, sekali lagi. Baik. Ini dalam tataran Banua kita, ini keprihatinan yang mendalam di kita untuk itu. Jadi kita pingin langkah baik yang dilakukan oleh kepolisian dengan memecat sebagai satu bagian proses internal bagi para katakanlah pelanggar hukum di aparatnya, itu langkah yang baik. Tapi kita tunggu juga proses-proses yang lainnya. Kenapa kok sampai terjadi seperti ini prosesnya? Itu juga mesti diungkapkan ke publik. Dan tidak saja oleh lembaga kepolisian, itu juga oleh lembaga kejaksaan, dan itu juga oleh lembaga kepengadilan. Kalau itu tidak diungkapkan secara transparan, ya, berarti ya, maka dugaan-dugaan di masyarakat kita adanya permainan di dalam kasus ini, itu akan menimbulkan citra dan kepercayaan yang buruk terhadap penegak hukum kita. Hanya gara-gara kasus ini, istilah kita itu akan rusaklah susu satu bongkal, satu belangaka karena gara-gara nilai yang setitik. Ini yang menjadi perhatian. Oleh itu kita memang bicara juga tentang keadilan bagi pelaku. Keadilan bagi pelaku itu adalah keadilan yang setimpal yang dilakukan untuk itu. Tapi bagaimana keadilan bagi masyarakat, bagi korban, bagi perasaan kita, bagi institusi kita, kalau kasus ini memang dalam tanda petik ada variabel-variabel negatif yang mempengaruhinya. Kita menyadari sepenuhnya, Fathia dan pemirsa Duta TV, mohon maaf ya, kalau kita juga mengatakan dalam posisi-posisi korban, seandainya kasus ini menimpa anak kita, adik kita yang perempuan, saudara kita yang perempuan, bagaimana perasaan Anda? Saya melihat, ya, Fathia, bagaimana perasaan seperti saya yang pernah menjadi dosennya di Fakultas Hukum, umpamanya. Bagaimana Anda sesama mahasiswa yang menjadi sahabat korban ini? Baik. Teman mana, dosen mana, keluarga mana, masyarakat mana yang tidak prihatin dan menangis menyaksikan drama kejahatan yang seperti ini? Kalau itu kemudian diproses dari awal kita tahu dan dihukum setimpal, kita bisa memaklumi dalam konteks itu. Tapi sekali lagi, kalau ada sesuatu yang ditutup-tutupi untuk melindungi pelaku kejahatan secara terstruktur, Anda pertanyakan kepada diri kita masing-masing dalam bentuk keprihatinan. Orang tua mana? Adik, kakak siapa yang mana? Saudara yang mana? Yang kemudian tidak tersentuh kemanusiaannya. Karena kemudian dia diperkosa dengan cara yang begitu vulgar dan sadis. Dan ini sekali lagi adalah satu tragedi kemanusiaan di masyarakat kita Banua. Kita berharap inilah saatnya untuk kita membenahi diri ya dari seluruh elemen masyarakat kita. Apakah ini pertanda juga kekerasan itu muncul di dalam masyarakat kita, dalam kultur masyarakat kita sekarang, dalam satu sistem sosial, bagi aparat penegak hukum khususnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana kita. Ini jangan dianggap main-main, karena ini ada satu kepercayaan yang diemban di dalam konteks sistem peradilan pidana kita untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ini ya, Fathia, yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa
dalam tanda petik ya menggugah hati dan perasaan kita masing-masing untuk mengambil pelajaran dari kasus ini. Jangan sampai hanya karena ulah satu oknum citra dari penegak hukum itu tercoreng, Pak ya. Selesaikan, dan pastinya netizen akan selalu mengawal, Pak, bagaimana proses hukum selanjutnya setelah PTDH ini sendiri. Terima kasih kepada Dr. Cyber SAMH telah berbagi dengan tema yang luar biasa. Semoga kita menantikan bagaimana nanti ke depannya proses hukum, keterbukaan, dan mungkin proses hukumnya lebih dijelaskan begitu, Pak ya, agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan tidak menganggap bahwasanya aparat ini ada permainan atau tanda kutip orang dalam di sana. Terima kasih, Pak. Semoga dialog kita bermanfaat pada pagi hari ini. Semoga kita semua memang dijauhkan begitu dari kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya untuk orang dan terdekat kita. Amin. Semoga, dan akhir kata saya Fatia mewakili kerabat kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kembali kami mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.